Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan berdoa dulu. Ya, sebelum belajar angka baiknya kita baca doa dalam hati dimulai. Jamaah. Oi. Jamaah. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih atas dipimpin doanya oleh Fajar ya. Nah, minggu yang lalu kan kita sudah belajar mengenai cerpen ya. Di dalam tujuan kompetensi dasar ini KD-nya KD 3.9 menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen dalam buku kumpulan cerita pendek. IPK-nya yaitu menganalisis cerpen dengan memerlukan unsur-unsur pembangun cerpen. 2. Menganalisis teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik diharapkan dapat menelaah atau menganalisis struktur teks pembangun cerpen yang dibaca dengan menjunjung nilai kerjasama, percaya diri, cermat, proaktif, kritis, dan kreatif. Ya, selanjutnya. Yang kedua, ya. Peserta didik diharapkan mampu menyusun kembali cerpen dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen yang dibaca dengan menjunjung nilai kerjasama, percaya diri, cermat, proaktif, kritis, dan kreatif. Ya. Dan yang ketiga, menyusun kembali cerpen dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Ya, pinter. Nah, itu ya. Jadi kalian sudah tahu apa itu dengan cerpen. Nah, sekarang istilah cerpen. Ayo baca. Bu ya. Silakan. Cerpen adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa naratif fiktif atau fiksi di mana isinya menceritakan atau menggambarkan kisah suatu tokoh beserta segala. Ya. Terus lanjutkan. Sekarang siapa yang ganti? Fajar mau baca, Fajar? Jar? Silakan. Ya. Yang mana Bu yang ini ya? Iya. Itu kan udah tadi Bu. Nih? Bukan udah tadi Bu. Gak apa-apa maksudnya. Oh, baca lagi. Iya. Dari sini Bu. Struktur teks cerpen. Ya. 1. Abstrak. 2. Orientasi. 3. Komplikasi. 4. Evaluasi. 5. Resolusi. 4. Koda. Iya. 6 koda. Ya. Jadi kalian sudah paham ya dengan pengertian teks cerpen ya. Cerpen dan struktur ya. Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Udah. Udah, Bu. Iya. Nah, ini nah, di sini ada uraian materi ya. Baca ayo. Silakan. Saya Bu. Iya, silakan. Uraian materi. Ya. 1. Definisi teks cerpen. Pengertian cerpen adalah cerita pendek. Cerpen adalah suatu cerita naratif fiktif yang dikarang oleh seorang. Cerpen bisa terinspirasi dari kisah nyata atau bahkan hanya bayangan pengarang atau fiksi, atau mungkin hanya alur imajinasi dari pengarangnya. Ya. Lanjutkan. Ciri-ciri cerita pendek. Jumlah katanya terdiri atas 500 sampai 5.000 kata, sehingga membutuhkan 10 sampai 30 menit saja untuk membacanya, dan sering diungkap dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Ya. Jadi berapa kata harus membuat cerpen itu? 500 sampai 5.000. Iya, 500 sampai 1.000, 5.000 ya.
Itu bisa 5.000. dibaca dalam sekali duduk ya. Nah, terus lanjut baca. Cerpen biasanya berfokus pada suatu subjek atau tema. Subjek atau tema berupa sesuatu yang biasa seperti tugas sehari-hari sehingga mempunyai nilai moral yang tinggi. Cerpen biasanya berlangsung dalam satu latar sehingga berfokus pada satu alur Iya, sehingga hanya bersifat satu konflik dan tidak ada konflik turunan. Cerpen biasanya fokus hanya pada satu atau beberapa karakter sehingga karakter bersifat datar atau watak yang dimiliki tidak berubah secara berangsur-angsur. iya, Ceritanya dapat meninggalkan kesan dan pesan mendalam bagi pembacanya. iya, Diksi yang digunakan bersifat mudah dipahami. betul. Nah, itu ya ciri-ciri cerpen. Ya, ciri-ciri cerpen. Lanjut. Siapa? Silakan. Unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Saya Bu ya. Ya, silakan. Mana Bu? Nih. Baca dulu judulnya nih. 3. Unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Ya, Unsur intrinsik cerpen. ya silakan. Unsur pembentuk cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Beberapa hal yang termasuk di dalam unsur intrinsik adalah tema, yaitu gagasan utama di dalam suatu cerpen. 2. Alur atau plot, yaitu jalan cerita di dalam cerpen. 3. Latar atau setting, yaitu berhubungan dengan tempat, waktu, dan suasana di dalam cerpen. 4. Tokoh, yaitu pelaku di dalam cerpen. 5. Penokohan, yaitu pemberian sifat dan watak tokoh dalam cerpen. 6. Sudut pandang, yaitu cara pandang penulis cerpen dalam melihat peristiwa di dalam cerpen. 7. Gaya bahasa, yaitu cara penulis menyampaikan cerita di dalam cerpen, misalnya menggunakan diksi dan majas. 8. Amanat atau pesan, pesan moral yang ingin disampaikan penulis cerpen kepada pembaca atau pendengar. Ya, terima kasih. Terus belum di sini, nggak apa-apa. Yuk lanjut. Ya. Oke. 1. Memuat kata sifat yang mendeskripsikan pelaku seperti penampilan fisik juga kepribadian tokoh yang diceritakan dalam cerpen. Seperti misalnya sosoknya tinggi atau perawakannya gagah, rambutnya beruban dan sifat tokoh lainnya. 2. Memuat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar waktu, tempat, dan suasana sebagai contoh misalnya di pagi hari yang cerah, di kebun bambu yang rimbun dengan dedaunan lainnya sebagainya. 3. Menggunakan kalimat langsung dan juga tidak langsung untuk penulisan dalam percakapan di dalam cerpen. 4. Bisa menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi seperti misalnya pucuk langit, memanggang bus, bajing loncat, dan mulut terminal. 5. Bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal. Bisa menggunakan gaya bahasa perbandingan atau pertentangan dan pertentautan maupun perulangan. Iya, Bu. Sekarang silahkan dibaca tugasnya. 1. Buatlah sebuah cerpen berdasarkan pengalaman hidup yang kamu alami sendiri ataupun pengalaman orang lain. 2. Tentukan topik yang menarik dan dianggap khas atau langka. 3. Catatlah kata-kata kunci yang berkaitan dengan topik, lalu susunlah menjadi kerangka cerpen yang kronologis. Iya. Ada yang bertanya? Tidak, Bu. Tidak ada. Menyambut dulu, Bu. Ya, sudah jelas? Sudah jelas ya? Udah, Bu. Ya, alhamdulillah. Nomor 3 gimana, Bu? Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya membaca doa menurut agama masing-masing. Marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.